Universitas Brawijaya. Kali ini kampus Plus 62 akan menyajikan 8 berita pilihan dari kampus Malang, Bandung, Semarang, dan Makassar. Yuk kita simak bersama-sama. Waktu terbatas dengan ritme pekerjaan di Bappenas yang padat tidak menyurutkan langkah Dr. Fandi Prasetyo Nurzaman untuk menyelesaikan program doktor di Universitas Brawijaya. Hal itu terbukti pada hari Sabtu 14 Juni 2025 hari ini Dr. Fandi dinobatkan sebagai wisudawan terbaik program doktor. Yang lebih istimewa, Fandi juga menamatkan sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, sehingga dirinya mengaku program doktor di Universitas Brawijaya juga merupakan yang terbaik. Pertama, kedekatan emosional ya Mas, karena kebetulan saya S1 juga di Universitas Brawijaya, Teknik Pengairan, sehingga ada kedekatan emosional dan kebetulan menurut saya Teknik Sumber Daya Air salah satu yang terbaik ya di Indonesia, jadi kami memilih untuk mengambil di Universitas Brawijaya. Perjalanan akademi Bapak terlihat luar biasa, mulai dari S1 di UB, Master di UC sehingga mencapai gelar doktor saat ini. Tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama studi, bagaimana mengatasinya? Saat ini sebenarnya di sekolah di S3 ini kan isunya lebih ke mengatur waktu ya Mas, karena kita juga bekerja. Nah, oleh sebab itu kami juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pembimbing, dosen, profesor yang memberikan keleluasaan ya untuk mengatur ya, untuk menyelesaikan disertasi kami. Jadi itu yang sangat krusial Mas, menurut saya Mas. Bisa dijelaskan secara singkat fokus utama dari disertasi Bapak. Bagaimana penelitian ini dapat berkontribusi pada pengolahan sumber daya air di Indonesia? Ya, kebetulan disertasi kami terkait model optimasi penganggaran. Jadi kebetulan saya ditugaskan di Bappenas, sehingga harapannya model optimasi ini bisa kita manfaatkan untuk mengoptimasi bagaimana mengalokasikan penganggaran sumber daya air supaya lebih optimal di Indonesia. Dukungan terhadap kepemimpinan baru Profesor Hamidah sebagai Dekan FIA datang dari dekan sebelumnya sekaligus Guru Besar Administrasi Publik Profesor Andi Fefta Wijaya. Dalam acara pisah sambut, Profesor Andi mengatakan mendukung kepemimpinan baru FIA sebagai estafet sebuah organisasi. Andi berharap FIA menjadi penopang utama langkah global Universitas Brawijaya sebagai kampus peringkat 500 dunia. Untuk itu dirinya berharap FIA akan memperkuat jejaring internasional sehingga dapat meningkatkan publikasi, riset dan kegiatan global lainnya. Yang pasti untuk fakultas kita, ya alhamdulillah pada tahapan terakhir saya menjadi dekan itu sudah masuk 5 besar ya, peringkat terbaik fakultas-fakultas yang berkontribusi ke IKU-nya universitas dan capaiannya juga 5 besar. Terus dari sisi yang lain juga Sakib, kemudian manajemen mutu dan lain-lain juga kita termasuk yang terbaik. Nah, yang ke depan yang perlu dipertahankan adalah kerjasama, terutama jaringan ya, internasionalisasi maupun nasional itu yang harus dipertahankan, bahkan kalau bisa dikembangkan. Karena kekuatan kita selama ini di situ. Jadi kita nomor 1 di bidang kerjasama. Kemudian yang lainnya ya tentunya tetap harus dipertahankan ya, kolaborasi kemitraan maupun publikasi jurnal ataupun hal-hal lain yang mendukung kinerja sivitas akademika kita, ya, termasuk kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain. Ya. Lalu harapan Prof. Andi pada kepemimpinan Prof. Hamidah tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bagaimana, Prof? Ya, yang pasti kita berharap agar capaian yang sudah kita capai ini bisa lebih meningkat lagi. Mungkin tahun ini bisa ke 4 besar, tahun depan bisa ke 3 besar, seperti itulah ya. Yang penting kita terus berkembang, maju, dan juga prodi-prodi kita juga dibuka yang S2, S3-nya, jadi berkembang juga ya. Karena beberapa prodi masih S1 saja. Kalau bisa S2, S3 dikembangkan, kemudian juga melebarkan sayap lebih luas lagi, dan kita terbuka untuk kerjasama dengan pihak luar negeri, terutama yang Q100 ya. Kegiatan pisah sambut ini menandai dari masa kepemimpinan Profesor Hamidah Nayati Utami sebagai Dekan FIA setelah sebelumnya dilantik bersama 12 dekan lain oleh Rektor UB Profesor Widodo. Dr. Sahiruddin Sabil,
menyebut jika kegiatan ini dihadiri berbagai pihak, termasuk 4 perwakilan pemerintah daerah, serta pengurus pusat Pordasi. Ya, jadi kegiatan hari ini sesuai dengan agenda amanah dari pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi Nasional, yaitu diamanahkan pada pengurus provinsi Sulawesi Selatan untuk mengadakan musyawarah provinsi luar biasa. Jadi Musprov luar biasa. Nah, agenda pada hari ini sesuai dengan konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP Pordasi Nasional, yaitu untuk Musprov luar biasa, agendanya hanya agenda tunggal, yaitu melakukan pemilihan ketua Pordasi Sulsel dan juga pemilihan 2 orang mit formatur yang nantinya akan membantu ketua terpilih menyusun struktur kepengurusan satu periode kepengurusan ke depan. Dukungan kegiatan ini datang dari Muhammad Maulana, Wakil Ketua Umum I-Pordasi Pusat, yang menilai pelaksanaan Musprov ini sebagai bagian dari komitmen pusat untuk memperkuat daerah. Tidak hanya dari sisi olahraga, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin juga menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam pengembangan kuda unggul melalui teknologi peternakan. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dari dunia pendidikan, peternakan, hingga olahraga, Musprov ini menjadi titik tolak menuju kemajuan olahraga berkuda yang lebih sistematis dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Dewan Pengawas Pengurus Pusat Pordasi, Serva Manembu, menceritakan jika Pordasi sudah hadir sejak tahun 1966, menaungi 4 cabang olahraga, pacu, equestrian, horseback archery atau HBA, dan polo. Pacu di Republik kita ini hanya bergabung di Pordasi. Pordasi itu hanya 1. Nah, itu pertama. Kedua, untuk Sulsel ini akan mengadakan yang namanya Musda, ini adalah suatu langkah baik. Untuk apa? Agar supaya ke depan kuda-kuda, atlet-atlet dari Sulsel ini bisa berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Kenapa saya harus katakan internasional? Di sini ada potensi untuk yang namanya pemanah. Kalau di pacu, kita belum bisa berinternasional. Di equestrian, itu bisa internasional. Yang paling gampang adalah di HBA. Horseback archery, itu naik kuda sambil mana. Kalau tidak salah beberapa bulan lalu ada atlet dari Maros katanya, itu sampai ke Prancis, tapi dia private. Alangkah baiknya kalau nanti juga lewat yang namanya Pordasi. Oleh karena itu ini suatu langkah bagus, langkah ke depan, dan menurut saya ini bukan langkah, ini loncat. Sulsel ini loncat. Ketua terpilih Pordasi Sulsel tahun 2025 sampai tahun 2029, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, H. Iqbal Najamuddin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki infrastruktur dan memperluas akses olahraga berkuda di sekolah-sekolah. Jadi kalau visi misi kan sebenarnya sudah jelas tugas fungsinya Pordasi. Itu dalam rangka bagaimana mengembangkan olahraga Pordasi ini kan ada 4 jenis olahraga. Itu yang akan kita kuatkan nanti di Sulawesi Selatan. Karena ini kan kepengurusan baru terbentuk. Artinya ada hal-hal lainlah yang perlu diubah, diperbaiki di Sulawesi Selatan terkait Pordasi. Utamanya misalnya kita sudah harus punya sarana olahraga Pordasi, lapangan. Misalnya kan itu sementara yang kita usulkan untuk bagaimana ada representatif lah lapangan yang disiapkan, misalnya lapangan pacu apa segala macam. Dan kita kan dulu punya dulu sarana itu, dan ini yang kita mau kembalikan. Dan ada beberapa spot-spot juga yang lain yang sudah ada di Sulawesi Selatan, itu yang akan kita mungkin mudah-mudahan ada kebijakan pemerintah daerah mau mengembangkan lapangan terkait lapangan sediaan ini ya. Yang kedua juga saya berharap ini olahraga Pordasi juga bisa menjadi pembelajarannya siswa-siswa di Sulawesi Selatan. Karena kebetulan kan saya dinas pendidikan, bisa menjadi ekstrakurikuler anak sekolah. Mudah-mudahan mereka dan saya yakin mereka senang kalau kegiatan eskul ini bisa masuk di sekolah. Ya, ini kan juga menjadi hiburannya anak sekolah, dan
lumayan besar kalau seluruh Sulawesi Selatan ini anak sekolahnya ini berpotensi untuk bisa mengikuti eskul berkuda ini. Nah, dan ini mungkin menjadi hal yang menarik bagi anak sekolah, dan saya yakin apalagi di bawah naungannya Dinas Pendidikan, saya kira nanti semua insyaallah kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan bekerja sama dengan Pordas insyaallah. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Keberadaan sapi limosin sebagai sapi ternak yang mahal, membutuhkan biaya perawatan dan pakan yang tidak sedikit. Pakan merupakan biaya produksi yang memakan biaya besar bagi peternak, terutama jika menggunakan pakan konsentrat. Untuk itu, Puspitasari Hazanah, mahasiswi program Doktor Fakultas Peternakan melakukan riset agar bahan lokal seperti umbi dan daun ketela dapat digunakan sebagai bahan pakan bagi sapi limosin. Dan saya pada hari ini saya mempresentasikan tentang pengaruh pemanfaatan silase, baik itu tanam umbi dan daunnya untuk meningkatkan produksi sapi peranakan limosin. Yang mana memang pakan ini merupakan temuan yang dapat meningkatkan produksi sapi peranakan limosin dan juga bisa meningkatkan pendapatan peternak. Mengapa itu mengambil tema ini? Hal ini dikarenakan pemanfaatan bahan pakan berbasis lokal selalu lebih menguntungkan dibandingkan kita menggunakan konsentrat yang mahal, sehingga inovasi memberikan pakan yang berbasis lokal ini mampu membantu peternak-peternak kita untuk bisa menghasilkan produksi tinggi namun pakannya lebih murah. Hasil riset dari Puspitasari ini selain sebagai tugas akhir perkuliahan, juga merupakan riset dasar yang dapat dikembangkan hingga menjadi produk pakan yang bermanfaat bagi peternak untuk memperoleh pakan yang mudah dan murah. Universitas Semarang sukses menyelenggarakan pagelaran wayang kulit padat 2 jam dalam rangka memperingati Dies Natalis USM yang ke-38. Kegiatan yang digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada tanggal 19 Juni tahun 2025 ini, secara resmi dibuka oleh Rektor USM Dr. Supari STMT melalui penyerahan tokoh wayang kulit oleh Ketua Panitia. Pentas wayang kulit berlangsung khidmat dipimpin oleh Dalang Ki Dr. IRH Sunardi, MPIMH, dengan tema Manifestasi Wahyu Makutarama terhadap Regulasi Berbangsa dan Bernegara. Dalam sambutannya Dr. Supari STMT mengungkapkan melalui pagelaran wayang kulit ini, USM berpegang teguh pada komitmen awal yaitu mencerdaskan bangsa dan menjaga keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang meskipun mungkin frekuensinya masih belum banyak, namun USM tetap pada komitmen awal sesuai tujuan pendirian USM, yaitu ikut mencerdaskan bangsa dengan menjaga keanekaragaman NKRI. 4 pilar kami jaga terus, dan dari USM Bismillah untuk Indonesia. Matur suwun, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkah rahmat-Nya kepada kita semuanya. Kegiatan pagelaran wayang kulit ini menjadi ajang untuk nguri-nguri budaya Jawa yang telah diwariskan nenek moyang. Menjadi fokus pada pergelaran tersebut, Wahyu Makutarama, sebuah ajaran hasta brata atau 8 pedoman kepemimpinan yang bersumber pada sifat dan watak pada 8 unsur alam antara lain matahari, bulan, bintang, mendung, bumi, samudera, api dan angin. Ki Dr. IRH Sunardi MPIMH Dalang pada pagelaran tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya pada USM karena memberikan ruang untuk nguri-nguri budaya bagi mahasiswanya. Ilmu setinggi langit, sains murni, baik itu dalam bidang fakultas apa saja sesuai bidangnya, tapi juga kita kembali back to basic, kembali kepada alam, kembali kepada orang Jawa itu yang menjunjung tinggi filosofis luhur, mulai sikap, ucap, ulat, dan tandang gayang, ojo nganti rumongso bisa rumongso, gitu. Cukup.
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB Profesor Hamidah Nayati Utami mengatakan kesiapan VIA untuk segera berlari cepat sesuai dengan program besar Universitas Brawijaya menjadi kampus peringkat 500 dunia. Salah satu hal yang sudah disiapkan adalah dengan memperbaiki iklim riset dosen melalui pembentukan grup riset. Grup riset ini akan menjadi ujung tombak bagi fakultas untuk meningkatkan kegiatan ilmiah, publikasi internasional, dan berbagai inovasi berdampak lainnya. Program prioritas yang diamanahkan oleh Rektor itu diantaranya kan kampus menuju QS 500 ya, sehingga itu yang akan kami laksanakan utamanya itu adalah memperbaiki ekosistem riset. Dalam ekosistem riset itu kami membuat kelompok-kelompok riset, satu guru besar, satu kelompok riset. Nah, dari kelompok riset itu nanti akan membantu teman-teman utamanya untuk teman-teman yang belum punya akun Scopus akan didampingi, kemudian risetnya didampingi sampai publikasinya. Nah, itu untuk menunjang program prioritas Rektor untuk internasionalisasi atau reputasi. Kemudian ada juga untuk program untuk peningkatan implementasi tata kelola digital. Ya, kami berusaha untuk memberikan pelatihan kepada Tendik, utamanya yang memberikan pelayanan dengan penggunaan fasilitas digital, itu meningkatkan literasi digital mereka, sehingga bisa memberikan pelayanan yang bagus gitu ya, untuk mempercepat pelayanan dan kualitas pelayanan. Hamidah juga memberikan perhatian kepada Tendik agar mereka memiliki kemampuan yang adaptif dengan teknologi digital sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada sivitas akademika. Gimana teman-teman, beritanya bagus-bagus dan menarik sekali kan? Saksikan terus program Kampus Pos 62 setiap hari Jumat pukul 14.30 hanya di akun YouTube UBTV Brawijaya, dan setiap hari Minggu pukul 1 siang di akun YouTube UBTV Brawijaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar program ini semakin menarik. Sampai jumpa!